Apakah ini yang disebut mukjizat? Begitulah pikiran yang terlintas saat merefleksikan kembali perjalanan ke Sumba Timur pada bulan Oktober lalu. Mengapa saya bisa berkata begitu? Sebab ada beberapa keajaiban yang tampaknya terjadi bukan tanpa alasan. Baiklah, lebih jelasnya begini. Bermula dari sebuah obrolan ringan di grup WhatsApp, Pendeta Aprisa mengisahkan bahwa pada masa pandemi corona ini, anak-anak di Kecamatan Lewa, Sumba Timur harus belajar di rumah. Namun mereka tidak dapat belajar secara online karena tidak ada internet. Mereka hanya belajar dari fotokopian yang diantarkan oleh guru, begitu jelas Pendeta Aprisa, pendiri Taman Baca Hambila Humba di Lewa. Karena jarak antar rumah yang jauh, maka fotokopian itu buru-buru diserahkan. Guru tidak sempat menjelaskan pelajaran kepada anak-anak, tambahnya. Karena dalam masa pandemi anak-anak terpaksa belajar dari rumah, tapi karena akses juga sangat terbatas, tidak bisa belajar online, sehingga guru-guru seminggu sekali memberikan tugas, dan tugas itu diambil 1 minggu berikutnya. Tapi ini sangat kurang dan tidak efektif karena anak-anak pada akhirnya tidak terlalu memahami, apalagi orang tua juga dalam segala keterbatasan juga tidak bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugasnya. Maka saya berinisiatif untuk mendirikan stasiun radio komunitas. Rencananya, guru akan mengajar dari studio radio dan anak-anak mendengarkan di rumah. Ternyata ada berbagai kejadian unik saat pelaksanaannya. Dimulai ketika memesan unit pemancar radio. Saya menghubungi seorang perakit yang cukup terkenal di kalangan pegiat radio komunitas. Dia bertanya, berapa anggaran saya? Lalu saya sebutkan nominalnya. Dia lalu setuju merakit pemancar sesuai dengan anggaran saya itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, orang itu tidak merespon saat dihubungi untuk kelanjutannya. Padahal waktu terus berjalan. Akhirnya saya memutuskan untuk menghubungi perakit lain. Perakit yang kedua ini cukup kooperatif. Saya memesan pemancar dengan kekuatan 150 watt seperti pemesanan pada perakit yang pertama. Beberapa waktu kemudian saya dikabari bahwa stok pemancar untuk 150 watt kosong. Untuk pengadaannya butuh waktu beberapa hari sampai beberapa minggu. Saya mulai merasa jengkel karena kalau harus menunggu ada stok lagi, berarti saya harus memundurkan jadwal keberangkatan ke Sumba. Akan tetapi kejengkelan saya tidak berlarut-larut karena sang perakit menawarkan pemancar dengan kekuatan 300 watt, 2 kali lebih besar daripada kekuatan pemancar radio yang sebelumnya. Meski saya harus menambah biaya, tetapi si perakit ini memberikan potongan harga khusus. Saya setuju karena masih masuk dalam anggaran saya. Saya lalu berpikir seandainya saya jadi memesan pada perakit yang pertama, mungkin saya tidak akan mendapatkan pemancar berkekuatan 300 watt dengan harga yang murah. Nah, ini adalah keajaiban yang pertama. Sebelum berangkat, Mas Sulis yang menjadi teknisi telah mengetes perangkat pemancar radio itu di Klaten. Semuanya normal dan siap di packing. Yang menjadi persoalan kemudian adalah bagaimana memasukkan antena radio ke dalam pesawat ATR yang hanya bisa menerima kargo maksimal panjangnya 1,5 meter. Padahal meskipun sudah dipotong-potong menjadi beberapa segmen, namun masih ada satu bagian yang panjangnya 2 meter. Akhirnya diputuskan untuk memotong bagian yang 2 meter ini menjadi 2, hingga akhirnya bisa masuk ke dalam pesawat. Masalah kargo juga dialami oleh Pak Suginto, teman dari Jakarta. Dia berencana bergabung ke Sumba dengan membawa 90 unit radio dan baterai. Akan tetapi ternyata berat bagasi melebihi batas maksimal untuk 1 penumpang. Lalu Pak Suginto menyiasatinya dengan mengajak Albert, anaknya, supaya jatah bagasi untuk membawa radio cukup. Sayangnya setelah terlanjur membeli tiket tambahan, ternyata pihak maskapai menolak untuk membawa bagasi radio. Padahal bagasi ini penting sebab tanpa membagikan unit radio, maka anak-anak di Sumba tidak bisa mendengarkan.
Pak Suginto lalu mencari informasi ke maskapai lain. Ternyata ada maskapai yang menerima kargo radio, namun mereka hanya punya rute penerbangan sampai ke Kupang saja. Padahal tujuan akhirnya adalah di Sumba, meski sama-sama di NTT tapi beda pulau. Mau tidak mau, kami menerima solusi itu, tapi persoalannya adalah bagaimana cara mengirimkan radio itu dari Kupang ke Waingapu. Saya lalu menelepon Bu Reni yang pernah melayani di GKI Klaten. Sekarang dia tinggal di Kupang, rumahnya di dekat pelabuhan. Saya minta tolong Bu Reni untuk mengambilkan kargo di bandara, lalu mengapalkannya ke Waingapu. Ternyata Bu Reni punya saudara yang bekerja di bandara, sehingga memudahkan urusan pengambilan barang. Setelah itu, dia menitipkan barang itu kepada anak buah kapal yang akan berlayar ke Waingapu. Setiba di Waingapu nanti, kami harus mengambil sendiri barang tersebut di pelabuhan. Nah, akhirnya urusan kargo pun beres. Sehari sebelum keberangkatan, saya dan Mas Sulis menempuh perjalanan darat dari Klaten ke Surabaya. Kami memilih terbang dari Bandara Juanda karena kalau berangkat dari Solo atau Jogja maka kami harus menginap di Denpasar. Ya, saat ini kami dalam perjalanan ke Surabaya lewat jalan tol dari Solo. Rencananya akan mengadakan perjalanan lewat pesawat naik dari Surabaya ke Kupang besok pagi, dari Kupang ke Waingapu. Kami akan memasang perangkat radio di Sumba. Nah, kami bersiap-siap saat ini ke Surabaya dulu, menginap semalam supaya besok pagi jam 6 pagi bisa berangkat ke Kupang dari Surabaya. Nanti saya bersama Mas Sulis belakang yang akan jadi teknisi yang diantar oleh Mas Eko di Surabaya. Sebelum ke penginapan, kami mampir dulu ke bagian pergudangan di Bandara Juanda. Di sana kami mengirimkan pemancar, antena, dan perangkat lain sebagai barang kargo. Saat itu karyawan perusahaan kargo memberitahu bahwa tidak ada penerbangan ke Waingapu pada hari Senin atau keesokan harinya. Saat itu kami tidak begitu ngeh tentang informasi itu. Saat di penginapan, barulah ada kiriman SMS dari maskapai yang memberitahu bahwa mereka membatalkan penerbangan Kupang ke Waingapu pada keesokan harinya atau hari Senin. Kami sampai di Surabaya, di dekat bandara. Tadi sebelumnya mengantarkan barang-barang yang akan dibawa ke Waingapu dengan kargo di bandara, tapi ternyata ada kabar yang kurang menggembirakan karena penerbangan dari Kupang ke Waingapu sepertinya dibatalkan. Saat itu saya baru ngeh dengan info dari karyawan kargo tadi. Ternyata penerbangan dari Kupang ke Waingapu pada hari Senin mereka batalkan. Saya lalu menghubungi call center yang susahnya bukan main. Setelah berkali-kali mencoba, akhirnya tersambung juga. Oleh pihak maskapai kami diberi pilihan. Pertama, menginap semalam lagi di Surabaya dan terbang pada hari Selasa, atau yang kedua tetap terbang dari Surabaya ke Kupang pada hari Senin, kemudian baru terbang ke Waingapu pada keesokan harinya. Itu artinya saya harus menginap semalam di Kupang. Karena sama-sama harus mengeluarkan biaya ekstra untuk penginapan, saya memilih opsi kedua. Setidaknya saya bisa menikmati satu malam di Kupang. Malam itu juga saya membuka aplikasi untuk mencari penginapan di Kupang. Ada satu hotel di dekat bandara, namun pada saat akan membayar ternyata harus membayar dengan kartu kredit. Padahal kartu kredit saya tertinggal di rumah. Akhirnya saya kirim WA ke istri untuk menanyakan kode CVV kartu kredit itu. Namun karena istri sedang ada pelayanan, maka dia tidak segera merespons. Saat sedang menunggu respon dari istri itu, ada WhatsApp masuk dari teman di Kupang. Rupanya dia membaca story di WA saya.
Teman saya ini sama-sama satu gereja di Klaten, namun sekarang bekerja di Kupang. Karena sedang pandemi, maka dia tidak berani menawarkan untuk menginap di rumahnya. Sebagai gantinya, dia mencarikan hotel sekaligus membayarinya. Dan penginapan tersebut adalah hotel yang sedang akan saya bayar. Ajaib kan? Senin pagi kami berangkat 4 jam sebelum jadwal penerbangan untuk mengantisipasi antrean pemeriksaan surat bebas COVID-19. Ya, sekarang kami sudah ada di bandara. Pertama yang dilakukan adalah validasi hasil rapid test seperti ini. Jadi tesnya diperiksa oleh pihak otoritas di bandara. Ini langkah pertama. Rapid testnya sebelumnya sudah dilakukan di Klaten gitu, jadi tinggal dilihat kembali oleh petugas di bandara. Proses check-in-nya di masa adaptasi baru ini sebenarnya tidak banyak berubah ya, yang perubahan yang signifikan itu adalah ketentuan menggunakan rapid test. Jadi kita bisa rapid test di klinik atau di rumah sakit. Nah, hasil rapid testnya itu yang seharga 150.000 itu kemudian ditunjukkan di bagian awal di bandara, di pintu masuk itu diverifikasi oleh petugas. Kemudian setelah diverifikasi, pemeriksaan bagasi seperti biasa, scanning keamanan itu X-ray, lalu check-in. Kemudian saat check-in diminta menunjukkan lagi hasil rapid testnya. Sesudah itu ya biasa aja seperti prosedur semula, seperti biasa, cuma bedanya sekarang kursi-kursinya diberi tanda X seperti ini. Itu artinya harus menjaga jarak, dan juga penumpangnya juga belum terlalu banyak, tidak padat seperti biasanya gitu ya, masih sepi. Tapi secara umum ya tidak seseram yang dibayangkan gitu ya. Tapi ya kita harus memang memantapkan hati, menata hati supaya ya menempuh resiko lah. Ini resiko perjalanan. Pukul 14 WITA kami sudah mendarat di Bandara El Tari Kupang. Ya, kami mendarat di Kupang. Sebelum keluar kami harus mengisi kartu kewaspadaan elektronik atau e-hack yang sudah diinstal di HP. Ya, ini pemeriksaan rapid test setelah turun dari pesawat, ada pemeriksaan rapid test lagi, lalu menunjukkan e-hack, jadi harus install aplikasi AAC di Google Play Store, diisi lalu ditunjukkan barcode. Jadi nanti di-scan di sini barcode-nya. Di bandara ini penumpang yang datang juga harus menunjukkan surat keterangan rapid test yang valid. Karena menginap semalam di Kupang, akhirnya saya bisa mengobrol dengan sesama coklat atau cowok Klaten yang bertugas di kota ini. Inilah hikmahnya pembatalan penerbangan dari Kupang ke Waingapu. Selasa pagi kami bersiap terbang ke Waingapu. Ada hal baik dari pembatalan penerbangan ini karena kami dapat langsung menjemput kargo radio di pelabuhan laut setelah mendarat. Jarak bandara ke pelabuhan tidak begitu jauh. Jika kami tetap terbang pada hari Senin, maka kami harus ke Waingapu lagi pada hari Selasa. Padahal jarak pelabuhan ke lokasi stasiun radio sejauh 80 km. Ini hikmah pembatalan penerbangan hari itu. Ajaib ya. Ya, sekarang menuju pesawat ke Waingapu.
saya dan Mas Sulis mendarat di Waingapu lebih dulu. Begitu turun dari pesawat, petugas mengarahkan para penumpang untuk mencuci tangan. Setelah itu berdiri di antrean untuk dicatat oleh petugas secara manual. Tiga jam kemudian pesawat yang ditumpangi Pak Suginto dan Albert dari Denpasar mendarat. Setelah makan siang, kami lalu meluncur ke Kecamatan Lewa. Ya, sekarang sudah dalam perjalanan ke Lewa. Ya, akhirnya sampai juga di Lewa, di STT DKS Sumba yang ada di Lewa Paku di Sumba Timur. Setelah perjalanan 2 hari, akhirnya sampai juga di sini. Nah, besok pagi rencananya kami akan memasang perangkat radio di kampus ini. Ya, hari ini kami mulai mengerjakan pemasangan pemancar radio untuk belajar di rumah yang lokasinya di STT Sekolah Tinggi Teologi DKS di Lewa. Ini kampusnya. Beberapa mahasiswa sedang bersantai karena mereka sudah mulai kuliah tatap muka. Hal pertama yang kami lakukan adalah membeli 3 pipa besi dengan diameter besar, sedang dan kecil. Namun ternyata kami tidak menemukan pipa dengan ukuran yang sesuai dengan rencana kami. Maka kami memutuskan untuk mengelas 3 batang pipa yang ada pada saat itu. Tidak ada akar, rotan pun jadi. Dalam situasi darurat maka harus bisa berimprovisasi. Untungnya persis di seberang pada lokasi studio radio itu ada tukang las yang mahir dan cekatan. Hanya dalam waktu 3 jam mereka dapat menyambung 3 pipa. Ya, ini Mas Sulis sedang memasang antena yang jadi pemancar nanti, perangkat pemancarnya. Mas Sulis ini teknisi dari JRKI, Jaringan Radio Komunitas Indonesia, yang kalau bencana besar terjadi di Indonesia ini Mas Sulis yang dikirim oleh JRKI untuk memasang pemancar radio darurat untuk tanggap bencana. Dan karena COVID-19 ini juga sebagai salah satu bagian dari bencana juga, maka Mas Sulis juga menjadi relawan untuk memasang perangkat radio di Lewa, di Sumba Timur ini. Nah, Mas Sulis ini juga pernah terjun waktu bencana tsunami di Aceh, lalu erupsi Gunung Kelut, lalu gempa di Lombok dan di Palu. Itu mendirikan radio tanggap darurat di lokasi bencana. Sore harinya dengan bantuan warga lokal, kami beramai-ramai menegakkan antena. Akan tetapi apa daya, karena terlalu bersemangat dan kurang koordinasi, maka tiang antena tersebut malah melengkung. Ya, nggak ada pilihan lain.
Pipa yang bengkok itu harus dipotong, dibuang, lalu bagian yang lurus dilas dan disambung kembali. Iya, sampai pukul setengah 8 malam masih mengerjakan antenanya, masih ada pengelasan karena tadi sempat ada gangguan, jadi melengkung, pipanya melengkung, kemudian terpaksa kita potong. Untung di depan SCT ini ada tukang bengkel yang bisa kita panggil, jadi ini sangat bersyukur karena mereka bisa datang ke lokasi dan mengerjakan sampai malam gitu ya. Semoga setelah ganti strategi ini kita bisa memasang antenanya dan tidak melengkung lagi, karena bebannya terlalu berat, maka antenanya menjadi melengkung, tiang besinya melengkung sehingga tidak bisa digunakan lagi. Terpaksa kami potong lalu kami sambung, yang bagian melengkung kita buang, kemudian kita akan memasang lagi pada malam hari ini. Semoga, karena hari ini tersisa tinggal besok satu hari, karena kami jadwalnya Jumat pagi sudah pulang ke rumah kami masing-masing. Kalau dipikir-pikir memang ajaib bahwa di daerah pelosok seperti ini ada tukang las. Bahkan jaraknya hanya sepelemparan batu dari lokasi stasiun radio itu. Malam itu juga tiang antena radio dapat ditegakkan. Keesokan harinya, tim mulai menyambungkan kabel antena dengan pemancar dan alat siar lainnya. Puji Tuhan, siaran uji coba akhirnya terlaksana pada saat itu. Kita dengarkan bersama-sama. Apa kabarnya sore hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan merasa kelas cita-cita yang besar. Nah, menemani sore hari kita dan juga dinginnya suasana mewah oleh para hujan itu, kita akan sama-sama mendengarkan beberapa siar atau video pujian rohani yang menemani sore hari kita pada saat ini. Selamat mendengarkan. Siangnya bersama dengan Pak Suginto, saya segera meluncur ke Taman Baca Hambila Humbang di Praikoki Lewa. Di sana kami membagikan 90 set radio kepada anak-anak. Tak lupa juga disertakan baterai karena aliran listrik belum masuk ke wilayah ini. Ayo ya sini yuk. Terakhir sama kakaknya, yuk. Ya, sekarang sampai di Taman Baca Hambila di Sumba Timur. Nah, ini anak-anak yang beraktivitas di Hambila. Iya. Kami dari Sumba. Iya, ini anak-anak yang dari Sumba ini terpaksa tidak bisa belajar di sekolah, mereka harus di rumah aja. Dan sebelum masa pandemi ini mereka belajar di Taman Baca di sini. Ini Taman Baca Hambila yang dibuat oleh Ibu Aprisa, Ibu Pendeta Aprisa. Dan karena pandemi ini mereka tidak bisa bersekolah, sehingga mereka harus di rumah sementara internet tidak ada, listrik juga belum sampai di wilayah di sini. Itu sebabnya kami mendirikan stasiun radio supaya anak-anak yang ada di sini bisa
belajar dari rumah. Nanti mereka Penggunaan radio ini akan sangat baik bagi anak-anak ke depannya karena guru-guru akan bisa mengajar lewat radio dan anak-anak bisa belajar dari rumah dengan mendengarkan radio karena inilah yang paling bisa dijangkau oleh anak-anak di Hambila Humba. Iya, masa pandemi ini sangat sulit ya bagi anak-anak juga bagi kita orang dewasa, tapi kami bersyukur karena dengan adanya radio ini akan sangat membantu anak-anak. Kiranya radio juga ini bukan saja berguna bagi anak-anak tapi juga bagi orang dewasa dalam mengisi waktu, mendengarkan. Ya, terima kasih juga kepada para donatur yang punya hati untuk Sumba, punya hati untuk Hambila yang telah membantu dan meringankan beban orang tua, juga beban kami sebagai pelayan di sini. Terima kasih. oh mati lagi. Ya. Akhirnya. Ya, puji Tuhan. Sinyalnya sampai di Yes. Hambila di Prekopi. Iya, ini siaran perdana radio di Sumba bisa diterima di Praikoki. Ya. Iya, akhirnya radionya bisa mengudara di Sumba. Puji Tuhan. Iya, pengen nangis rasanya. Akhirnya setelah perjuangan beberapa bulan, radionya bisa mengudara di Sumba Timur, di Lewa. On Christ the solid rock I stand, all of the ground is sinking sand. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. Dari pantauan saat itu, siaran radio dapat ditangkap dengan jernih. Bahkan siaran radio ini dapat menjangkau wilayah dalam radius 30 km. Stasiun radio yang bersiaran di gelombang 107,7 FM ini diberi nama Pelita FM dengan harapan dapat menjadi penerang bagi warga Sumba, khususnya di Kecamatan Lewa. Ini adalah stasiun radio komunitas pertama di Pulau Sumba. Stasiun radio ini sengaja ditempatkan di kampus Sekolah Tinggi Teologi atau STT Gereja Kristen Sumba. Harapannya, stasiun radio ini juga dapat menjadi wahana calon hamba Tuhan dalam pekabaran Injil. Terima kasih Mas Wawan dan tim dari Kawan Berbagi yang sudah menolong kami melalui pendirian radio, dan ini menolong kami di Sumba untuk khususnya di Lewa untuk menyelenggarakan pendidikan dari rumah. Jadi anak-anak yang ada di rumah bisa tertolong untuk belajar dan guru-guru juga bisa mengajar kepada anak-anak yang berada di rumah. Sekali lagi terima kasih dan Tuhan memberkati. Ternyata pengelola STT sudah lama mendoakan supaya dapat memiliki stasiun radio ini. Sejak tahun 2017, mereka sudah merencanakan untuk mendirikan stasiun radio. Namun rencana itu selalu tertunda karena kurang biaya. Meski begitu, setiap tahun mereka selalu memasukkan program radio ini ke dalam program kerja mereka. Demikian yang disampaikan oleh Ibu Arni Danggamesa dari STT GKS. Sehingga kedatangan saya membawa pemancar radio ini pas sekali dengan kerinduan mereka selama 4 tahun. Ajaib kan? Saat membereskan peralatan, seorang dosen di STT memberi informasi kepada kami bahwa lokasi antena sebenarnya rawan petir. Pada musim hujan sering terjadi sambaran petir. Mendengar hal itu, Mas Sulis spontan mendongak memeriksa ketinggian antena. Ternyata ujung antena masih di bawah bangunan lain. Aman katanya. Coba kalau kemarin pipa besinya itu tidak dipotong karena bengkok, bisa jadi antena radio itu rawan tersambar petir karena antenanya terlalu tinggi. Karena insiden yang membuat pipa bengkok dan harus dipotong,
maka tiang antena itu sekarang aman dari sambaran petir. Ajaib juga kan? Kami sudah sampai di Bandara Ungu Wenang-Kunda di Waingapu. Maskapai bikin ulah lagi. Mereka mengirimkan SMS kepada Pak Suginto bahwa rute penerbangan Pak Suginto dan Albert diubah. Dari Waingapu mereka menuju ke Denpasar, tapi lucunya setelah itu rutenya dialihkan ke Lombok sebelum akhirnya ke Jakarta. Jadi dari timur ke barat, lalu balik ke timur lagi, setelah itu akhirnya ke barat. Rute yang aneh di masa pandemi ini. Ya, sekarang kami ada dalam penerbangan dari Waingapu ke Denpasar. Akhirnya Pak Ginto dan Albert bisa mendapatkan tiketnya setelah tadi sempat menunggu konfirmasi, karena sebenarnya ini pengalihan penerbangan dari Waingapu ke Kupang lalu dialihkan ke Waingapu Denpasar, dan mungkin karena sistemnya belum masuk akhirnya harus menunggu beberapa menit untuk bisa mendapatkan kepastian tiket penerbangan. Dan lucunya tiketnya itu ditulis tangan gitu ya, di zaman now tiketnya masih ditulis tangan. Namun keanehan tidak berhenti di sini. Dari Denpasar saya melanjutkan penerbangan ke Makassar karena memang ada kegiatan di sana. Saat pulang dari Makassar itu, sebelum check-in, penumpang diwajibkan mengisi kartu e-hack yang ada di HP. Salah satu isiannya adalah memasukkan nomor kursi penumpang. Padahal saya belum check-in sehingga belum tahu nomor kursi. Akhirnya saya isi secara acak. Apa yang terlintas di kepala saat itu saya masukkan ke dalam isian di e-hack itu. Toh nanti setelah check-in saya bisa menggantinya, begitu saya pikir. Saya lalu memasukkan angka yang ngawur, 20A begitu. Setelah check-in, saya melirik nomor kursi pada tiket. Di situ tertulis 20A. Ajaib juga kan?